Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 96-100. Bab 96. Apa yang kau katakan, Nefertari? Apa kau akan meninggalkan ayah tinggal sendirian di Vargas 8? Tanya Ravina sedikit kesal. Kan masih ada kakak, lagi pula jarak antara Voltra dan Vargas 8 tidak begitu jauh. Jawab Nefertari menggebu-gebu. Jika benar kau mau tinggal di sini, maka kau harus memperbaiki sikap kekanak-kanakanmu, jangan sampai kau menyusahkan Lord Axel nanti. Tegur Lord Lavarian. Ayah, mengapa ayah tidak tinggal di sini saja bersamaku? Biarkan Jenderal Brazuka saja yang mengurus Vargas 8. Rengek Nefertari. Mana bisa begitu sayang? Sebagai Lord, ayah punya tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi Vargas 8. Nanti jika ayah sudah berhenti dari jabatan itu, mungkin ayah akan berpikir untuk ikut tinggal di planet yang nyaman ini, tentu jika suamimu mengizinkan nantinya. Jawab Lord Lavarian penuh harap. Axel yang sejak tadi terdiam kini berjalan ke arah Lord Lavarian. Ayah mertua, mulai sekarang kau bisa tinggal di planet ini, karena Nefertari sudah bersedia menjadi istriku, maka dia akan tinggal bersamaku, sementara untuk ayah mertua, aku akan membuatkanmu tempat tinggal yang layak. Kata Axel tegas. Lalu bagaimana dengan aku? Dan juga, planet kami? Tanya Ravina. Kau kan masih ada tugas di Voltra nak, lagi pula kau belum menyetujui lamaran Lord Axel. Kata Lord Lavarian mengingatkan. Ayah, tentu saja aku juga mau. Aku juga ingin tinggal di planet yang nyaman ini, dan menjadi istri, orang yang mungkin adalah orang terkuat di seluruh jagat raya ini. Jawab Ravina santai, tampak secercah senyuman merekah di bibirnya. Jenderal Five, bolehkah aku juga tinggal? Tanya Aesfor tiba-tiba. Putri, apa yang Anda katakan? Saya harus mengatakan apa pada Yang Mulia Lord Wan nanti. Tanya Jenderal Five bingung. Tenanglah, biar nanti aku yang memberitahu ayah tentang ini, tapi apakah Lord Axel juga menginginkanmu menjadi istrinya? Tanya Aestri sedikit ragu. Tenang Pangeran Aestri, takdir putraku sudah digariskan bersama para gadis ini, jikapun ia hendak menolak, suatu saat mereka tetap harus bersama. Aku sebagai ayah kandung sekaligus penasihat Lord Axel, menyatakan bahwa, Ratu Ravina dari planet Voltra, Putri Nefertari dari Vargas 8, Putri Aesfor dari Ice Planet, dan juga Ratu planet Socoba, Laxia, mulai hari ini telah resmi menjadi istri putraku, dan menjadi bagian dari keluarga Skys. Ujar Dilan dengan bersemangat. Tuan penasihat, suara Lam bergetar sedikit penuh keheranan, bagaimana Anda bisa tahu latar belakang Ratu Laxia? Bukankah hal itu sangat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak tertentu saja? Dilan menatap Lam dengan mata penuh arti. Lam, aku datang dari masa depan, dari tahun 3000. Dalam waktu itu, banyak rahasia yang sudah terbuka, termasuk takdir dan garis keturunan setiap orang. Aku tahu betul siapa mereka, siapa yang akan menjadi bagian dari keluarga ini, dan apa peran mereka dalam menjaga keseimbangan galaksi. Seluruh ruangan menjadi sunyi, hanya suara angin malam yang terdengar lirih dari luar jendela besar di atas bukit tempat mereka berkumpul. Sinar bulan menerangi wajah-wajah penuh harap dan kebingungan. Beberapa dari mereka mulai merasakan beratnya tanggung jawab yang kini bertumpu di pundak mereka. Aesfor menatap Dilan dengan penuh kekaguman, namun juga ada sedikit kebingungan di matanya. Jadi, apa maksudmu? Bahwa semua ini sudah ditakdirkan. Bahwa aku, Ravina, Nefertari, Laxia, dan yang lain sudah ditetapkan menjadi istri Lord Axel. Dilan mengangguk. Benar sekali. Takdir memang kadang terasa sulit diterima, namun aku di sini bukan untuk memaksa, melainkan membimbing kalian agar bisa menerima dan menjalankan peran kalian dengan penuh kesadaran. Nefertari, yang sejak tadi diam mendengarkan, kini menatap Axel dengan mata berbinar. Aku merasa yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Bersama Axel, aku ingin melindungi bukan hanya planet ini, tapi seluruh galaksi yang kita cintai. Axel tersenyum hangat menanggapi kata-kata istrinya yang baru. Kau tidak sendiri, Nefertari. Kita semua akan berjuang bersama. Aku berjanji akan melindungi kalian semua dan menciptakan kedamaian yang abadi. Ravina menghela napas panjang dan berkata dengan suara lebih tenang, kalau begitu aku akan mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan Voltra. Tapi aku masih ingin memastikan bahwa planetku tetap aman selama aku pergi. Jangan khawatir, Ravina, kata Dilan. Aku sudah berbicara dengan Jenderal Brazuka dan pasukanmu. Mereka akan menjaga Voltra dengan sebaik-baiknya. Lagi pula, kamu masih bisa mengawasi dari jarak jauh dengan alat komunikasi antar planet yang kita miliki. Aestri yang berdiri dekat Jenderal Five ikut angkat bicara, aku akan segera mengirimkan kabar ini kepada ayahku, Lord Wan. Aku yakin dia akan mendukung keputusan ini, meski awalnya mungkin akan kaget. Sementara itu, di sudut lain, Laxia masih terdiam. Ia memandang jauh ke Cakrawala, mencoba meresapi takdir barunya sebagai istri calon pemimpin galaksi. Aku akan melakukan yang terbaik, bisiknya pelan, untuk keluarga ini, untuk planetku, dan untuk Axel. 2 tahun berlalu dengan tenang. Kini Axel dan kedelapan istrinya itu, sudah bisa menguasai kekuatan sepenuhnya.
Mereka sudah memahami kemampuan masing-masing. Pagi itu, di ruang rapat utama markas Skies, Dylan datang membawa kabar penting. Diikuti oleh Catherine, Lilian, Olivia, Evelyn, Nefertari, Ravina, Lakshya, dan Ice4, mereka duduk melingkari meja besar kristal biru yang memancarkan energi murni. Axel duduk di posisi utama, tatapannya tajam menatap Dylan. Ada apa ayah? Dylan mengangguk. Waktunya tiba, nak. Informasi dari masa depan telah lengkap. Calon istri ke-9-mu telah ditemukan. Semua istri Axel saling berpandangan. Lilian membuka suara, siapa dia? Namanya Namira. Dia berasal dari planet Feros X, planet logam tertua di galaksi sisi barat. Dia adalah pewaris klan logam cair. Aku mendapat penglihatan bahwa hari ini perwakilan Feros X akan tiba ke sini, membawa proposal aliansi. Axel tersenyum samar. Jadi ini memang takdir. Nefertari melirik Axel dengan mata berbinar. Akhirnya lengkap, semua elemen akan bersatu. Ice4 tersipu malu, meski sudah 2 tahun berlalu, ia masih sering memandangi Axel seperti seorang gadis yang baru jatuh cinta. Begitupun Catherine yang hanya tersenyum hangat, merasa perannya sebagai istri utama akan segera sempurna. Tak lama, alarm kedatangan tamu berbunyi. Di layar holografik, kapal utama dari Feros X sudah mendarat di pelabuhan antariksa utama markas Skies. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa menit kemudian, Axel dan semua istrinya berdiri di aula penerimaan. Dari dalam pintu utama, muncul 2 pengawal Feros X berlapis armor logam cair berkilau, diikuti oleh seorang wanita muda dengan rambut perak metalik yang panjang hingga pinggang. Kulitnya pucat keperakan, matanya berkilau seperti berlian. Gerakannya anggun, dingin namun menawan. Namira dari Feros X menghadap Lord Axel Skies, katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Untuk sesaat, Axel menatapnya dalam-dalam. Di dalam batinnya, ia bisa merasakan denyut elemen logam yang begitu kuat terpancar dari tubuh wanita itu. Sementara spirit kehidupan dalam dirinya bergetar pelan, seolah menyambut kehadiran energi baru yang sangat cocok untuk diserap. Selamat datang di markas Skies, jawab Axel lembut. Namira tersenyum kecil, senyum yang membuat sebagian besar istri Axel langsung menyadari, dia memang yang terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah acara penyambutan resmi, rombongan masuk ke ruang pertemuan privat. Mereka berbicara cukup panjang tentang aliansi antar galaksi, pertukaran teknologi logam cair Feros X, hingga kerjasama militer. Namun jelas, dari sorot mata Namira, fokus utamanya adalah Axel. Kami memang datang dengan niat beraliansi, ujar Namira akhirnya, tapi secara pribadi, aku juga membawa pesan leluhur kami. Kami tahu tentang takdir ke-9 elemen. Klan kami sudah menunggu hari ini sejak ribuan tahun yang lalu. Axel menatap istrinya satu per satu. Catherine mengangguk lembut, Lilian tersenyum penuh kehangatan, Olivia menatap penuh semangat, Evelyn mengangguk pelan dari balik bayangan, Nefertari tertawa kecil, Ravina mengedipkan mata genit, Lakshya tersenyum malu-malu, Ice4 memegang lengan Axel erat. Mereka semua sudah siap. Kalau begitu, ujar Axel sambil berdiri, mulai hari ini, Namira dari Feros X resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Begitulah, perjalanan panjang penyatuan ke-9 elemen akhirnya mencapai klimaksnya. Namun, kedamaian itu tak lama. Di luar sana, Shadow Dominion, aliansi ke-8 dari dimensi lain, sudah lama mengamati Skies. Kini, dengan seluruh kekuatan elemen sudah bersatu dalam satu tubuh pemimpin spirit kehidupan, Shadow Dominion merasa saat inilah satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk menggulingkan keseimbangan semesta. Dan pertempuran akhir pun, mulai mendekat. Bab 97, Awal Persatuan dan Tantangan Baru. Pagi menyingsing di atas bukit tempat rumah kedua Axel berdiri megah. Sinar matahari menembus celah-celah daun pepohonan, menciptakan pola-pola cahaya yang berkilauan di lantai kayu yang luas. Udara pagi terasa segar dan membawa aroma tanah basah serta bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar. Axel duduk di teras rumahnya, mengamati cakrawala dengan tatapan penuh harap dan sedikit kekhawatiran. Di sampingnya, Lilian menyiapkan sarapan, wajahnya tenang namun penuh pikiran. Axel, ucap Lilian lembut, apa yang kau pikirkan? Axel tersenyum tipis. Tentang masa depan. Tentang tugas yang harus aku jalani. Aku tahu tak mudah mempersatukan seluruh galaksi, apalagi dengan ancaman yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Lilian mengangguk. Itu benar. Tapi kau bukan seorang diri. Kau sudah punya kami, dan yang terpenting, kau punya hati yang tulus untuk melindungi mereka yang kau cintai. Di saat yang sama, di ruang pertemuan besar yang terletak di dalam markas utama galaksi, para jenderal dan pemimpin planet berkumpul. Rapat besar ini diadakan untuk membahas rencana strategis menyatukan kekuatan masing-masing planet dan menghadapi ancaman yang mungkin datang. Jenderal Five dari Ice Planet mengangkat suaranya. Kami sudah mulai mengatur pasukan dan mengembangkan teknologi pertahanan. Namun ada kabar dari wilayah luar bahwa beberapa kelompok pemberontak mulai bergerak, mungkin mereka belum tahu tentang persatuan ini. Jenderal Brazuka dari Voltra menambahkan, benar, dan kami juga mendeteksi aktivitas aneh di kawasan asteroid dekat planet Feros X. Kami mencurigai itu berkaitan dengan makhluk asing yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dylan, yang kini duduk di posisi pimpinan rapat, mengetuk meja dengan palu kecil. Kita harus waspada, dan mempercepat proses aliansi ini.
Aku akan segera mengirim pesan kepada Lord Wan dari Ice Planet agar mendukung langkah-langkah yang kita ambil. Di sisi lain, para istri Axel mulai menjalani latihan khusus. Mereka bukan hanya para pendamping, melainkan juga pejuang dan pelindung yang harus menguasai elemen masing-masing. Di bawah bimbingan Axel dan beberapa mentor, mereka belajar mengendalikan kekuatan alam semesta dengan lebih sempurna. Nefertari berlatih dengan api yang berkobar di tangannya, menciptakan pola-pola indah yang berkilau di udara. Sementara Laxia memanipulasi elemen kayu, menumbuhkan tanaman-tanaman kecil dengan sentuhan lembutnya. Ice4 berlatih mengendalikan air dan es dengan ketenangan yang mengagumkan, dan Ravina memancarkan kilatan petir yang menyambar-nyambar di langit. Setiap latihan membawa mereka lebih dekat, membentuk ikatan yang kuat bukan hanya secara fisik tapi juga emosional. Mereka tahu bahwa persatuan dan saling pengertian adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Di tengah latihan, tiba-tiba sebuah sinyal darurat masuk dari luar angkasa. Laxia segera memeriksa alat komunikasi dan mengangkat suara. Ada laporan dari planet Feros X, mereka mengalami serangan mendadak dari makhluk yang tidak dikenal. Ini mungkin ancaman pertama yang harus kita hadapi bersama. Axel mengangguk serius. Segera siapkan tim. Kita harus bergerak cepat. Sementara itu, di kedalaman gelap ruang angkasa, bayangan makhluk asing yang kuat dan berbahaya bergerak dengan cepat. Mereka adalah entitas misterius yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan mengambil alih sumber daya alam galaksi yang kaya ini. Mereka bukan hanya musuh biasa, tapi makhluk dengan kekuatan destruktif yang bisa menghancurkan planet-planet jika tidak dihentikan. Di planet Feros X, Namira, calon istri Axel yang berasal dari planet logam, merasakan getaran energi aneh yang mengganggu. Dengan cermat ia mulai menelusuri sumber gangguan tersebut, mengetahui bahwa dirinya mungkin akan segera terlibat dalam konflik besar ini. Kabar ini segera sampai ke Axel. Dia tahu bahwa persatuan galaksi bukan hanya tentang pernikahan atau aliansi politik, tapi tentang bertahan hidup dan menjaga kedamaian di seluruh jagat raya. Dengan tekad membara, Axel mengumpulkan semua pasukannya dan para istrinya. Bersama-sama mereka bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Bab 98, Bayangan dari Masa Lalu. Langit senja di planet Ice Planet berubah warna menjadi semburat jingga dan ungu, sementara udara mulai mendingin dengan hembusan angin yang membawa aroma khas es dan salju. Di sebuah aula besar yang terbuat dari kristal es, Ice4 duduk termenung menatap langit luar yang membentang luas. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran. Di sampingnya, Jenderal Five duduk dengan tenang, mencoba menghibur sang putri yang selama ini dikenal penuh semangat. Putri, kekhawatiranmu wajar. Tapi kau harus ingat, ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Kita semua harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ice4 menunduk, jari-jarinya bermain-main dengan salju di meja kaca. Aku hanya takut aku belum cukup kuat. Apa aku benar-benar bisa menjadi istri dan pejuang yang layak bagi Axel? Jenderal Five tersenyum hangat. Kau lebih kuat dari yang kau kira, dan kau tidak pernah sendirian. Ingatlah, takdir kita semua sudah diukir jauh sebelum kita lahir. Bahkan Lord Axel sendiri, dengan segala kekuatannya, masih belajar setiap hari. Sementara itu, jauh di planet Feros X, Namira sedang menjalani pelatihan keras di bawah bimbingan para mentor planetnya. Tubuhnya yang kuat dan lentur bergerak dengan lincah di antara medan tempur simulasi yang dibuat dari logam cair dan medan energi. Namira merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia tahu bahwa dirinya belum resmi bergabung dengan keluarga Axel, tapi hatinya sudah berikrar untuk melindungi suaminya dan seluruh galaksi. Di tengah latihan, sebuah pesan tiba lewat hologram dari markas utama Axel. Pesan itu menginstruksikan Namira untuk segera bersiap dan melakukan perjalanan ke planet tempat pertemuan aliansi berikutnya. Ancaman dari makhluk asing semakin nyata, dan semua kekuatan harus bersatu. Namira menatap langit-langit ruang latihan, menghela nafas panjang. Ini saatnya aku menunjukkan kekuatanku, batinnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di pusat komando markas Axel, suasana penuh dengan aktivitas. Para ilmuwan dan teknisi sibuk mengoperasikan berbagai perangkat canggih, sementara para jenderal memimpin rapat koordinasi pasukan. Axel berdiri di tengah ruangan, matanya tajam mengawasi layar-layar yang memantau pergerakan pasukan musuh. Lilian mendekat, membawa peta galaksi yang berkilauan dengan tanda-tanda lokasi penting. Kita harus memilih strategi dengan hati-hati, kata Lilian. Musuh kita bukan hanya kuat, tapi juga licik dan cepat berubah. Axel mengangguk. Setiap planet harus dilindungi, tapi kita juga harus bisa menyerang balik dengan kekuatan penuh. Aku ingin para istri dan jenderal kita bekerja sama dalam tim kecil yang bisa bergerak cepat. Olivia dan Evelyn yang sedang berlatih tak jauh dari sana mendengar instruksi itu dan saling bertukar pandang. Mereka tahu peran mereka sebagai penguasa angin dan kegelapan sangat krusial dalam pertempuran yang akan datang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat terpisah, Dylan mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh penting dari galaksi. Mereka membicarakan sejarah lama yang terlupakan, tentang ancaman yang pernah menghancurkan peradaban kuno dan bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri agar tidak mengalami nasib yang sama. Ini bukan pertama kalinya galaksi kita menghadapi kegelapan seperti ini, ujar Dylan dengan suara berat. Ada catatan dari masa lalu yang menunjukkan bahwa musuh ini pernah muncul ribuan tahun lalu dan hampir memusnahkan segalanya. Seorang ilmuwan tua mengangguk.
Kami telah menemukan artefak kuno yang bisa membantu kita. Tapi untuk mengaktifkannya, kita perlu energi dari elemen-elemen yang hanya bisa disatukan oleh kesembilan istri Axel. Dylan menatap jauh ke depan, matanya penuh tekad. Maka tugas kita jelas. Kita harus menjaga mereka dan mempersiapkan mereka untuk peran penting itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke markas Axel, suasana semakin tegang ketika laporan masuk dari wilayah perbatasan galaksi. Beberapa kapal pengintai melaporkan munculnya gelombang energi besar yang tidak biasa, yang menandakan kehadiran makhluk asing. Axel mengumpulkan semua pasukan inti, termasuk para istri dan jenderal. Ini saatnya kita buktikan kekuatan kita, serunya penuh semangat. Nefertari, dengan api yang menyala-nyala di tangan, berdiri di samping Axel. Aku siap bertarung demi masa depan galaksi kita. Ravina memegang petir di tangannya, matanya menyala penuh tekad. Kami semua siap. Laksia menumbuhkan ranting dan daun di sekitarnya, menciptakan perisai alami. Persatuan adalah kekuatan kita. Ice Four menatap dingin. Air dan es akan membeku musuh kita. Olivia dan Evelyn bergabung dengan angin dan kegelapan, menciptakan aura misterius yang menggetarkan. Namira, yang baru tiba, menatap mereka semua dengan pandangan penuh harap. Aku juga di sini. Bersama kalian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang observasi, Dylan memperhatikan dengan bangga. Mereka adalah harapan kita. Bersama, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Namun, di balik layar, bayangan gelap menyelimuti. Makhluk asing yang disebut Dylan sebelumnya sudah bersiap menyerang dengan kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun. Bab 99, Persiapan Terakhir dan Ancaman yang Mengintai. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat planet utama markas Axel, sementara bayangan-bayangan panjang membentang menutupi lembah-lembah yang sunyi. Suasana markas utama berubah menjadi sibuk dan penuh kegelisahan. Para prajurit dan ilmuwan berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan menghadapi ancaman yang semakin nyata. Axel berdiri di ruang strategi, menatap peta galaksi holografik yang berputar perlahan di hadapannya. Garis-garis merah berkedip-kedip menandakan titik-titik panas di wilayah perbatasan, lokasi aktivitas musuh yang mulai mengancam. Di sampingnya, Lilian melangkah dengan langkah tenang, membawa secangkir teh hangat. Kau tahu, Axel, ini mungkin salah satu pertempuran terbesar yang akan kita hadapi. Tapi aku yakin, dengan kekuatan kesembilan istrimu dan dukungan seluruh galaksi, kita bisa menghadapinya. Axel menghela napas panjang. Aku harap begitu, Lilian. Aku tidak ingin ada yang terluka, apalagi kehilangan. Tapi jika itu yang harus terjadi demi kedamaian, aku siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain ruangan, para istri Axel sedang berkumpul membahas strategi mereka masing-masing. Catherine yang mewakili elemen bumi dengan suara tenang mengatakan, kita harus memastikan pertahanan planet kita kuat. Tanah dan batu bisa menjadi benteng yang kokoh. Olivia, penguasa angin, mengangguk. Angin bisa kita gunakan untuk mengacaukan musuh sebelum mereka mendekat. Serangan cepat dan tak terduga. Evelyn, dengan aura gelap yang misterius, menambahkan, aku akan mengawasi bayangan. Musuh bisa datang dari mana saja, dan kegelapan adalah pelindung terbaik. Nefertari, dengan semangat api yang membara, berkata, api akan menjadi senjata utama kita dalam menghancurkan armada mereka. Ravina yang menguasai petir tersenyum penuh keyakinan, petir akan mengacaukan teknologi mereka, menghentikan sistem persenjataan mereka. Laksia, Ratu Kayu dari Socoba, menambahkan, aku akan mengerahkan kekuatan hutan dan tanaman untuk menahan dan melumpuhkan pasukan musuh. Ice Four, wakil air dan es, menatap dingin. Air dan es bisa memperlambat pergerakan musuh dan melindungi pasukan kita. Namira, penguasa logam, memasang wajah serius. Logam adalah kekuatan pertahanan dan serangan. Aku akan memastikan setiap senjata dan perisai kita diperkuat. Lilian, sang ratu cahaya, memandang seluruh ruangan. Dan aku akan menjaga kalian semua dengan cahaya yang menyembuhkan dan melindungi. Axel menatap mereka satu persatu, hatinya penuh rasa bangga. Kita bukan hanya pasangan dan pejuang, kita adalah satu kesatuan. Kesembilan elemen yang membentuk kekuatan tak tertandingi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar markas, armada kapal perang dari galaksi tersekutu mulai berkumpul. Ribuan kapal besar dan kecil melintasi ruang angkasa, siap untuk mengawal misi defensif dan ofensif yang akan dijalankan. Jenderal Brazuka mengawasi pasukan dari jembatan komando kapal utama. Semua unit harus berada pada posisi terbaik. Musuh tidak boleh diberi kesempatan sekecil apapun. Laksia yang tiba bersama pasukannya dengan hening melangkah ke depan. Kita harus bergerak cepat dan tepat. Jangan beri mereka waktu untuk bernapas. Sementara itu, di markas musuh, sosok bayangan hitam menatap layar yang menampilkan posisi armada Axel. Mereka sudah siap, tapi kita juga sudah mempersiapkan kejutan, gumamnya. Para pasukan musuh bersiap dengan teknologi baru dan makhluk asing hasil rekayasa genetika yang mengerikan. Mereka bertekad untuk menundukkan galaksi dan menghancurkan perlawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali di markas Axel, Dylan membuka ruang rahasia yang selama ini tersembunyi. Di dalamnya terdapat artefak kuno dari masa lalu, sumber energi yang sangat besar yang hanya bisa diaktifkan dengan gabungan kekuatan kesembilan elemen. Dylan memandang Axel dan para istri dengan serius. Ini adalah senjata terakhir kita.
Jika semua kekuatan elemen kalian bersatu, kalian bisa mengaktifkan energi ini dan mengubah jalannya perang. Axel mengangguk. Kita tidak boleh mengabaikan harapan terakhir ini. Kita harus berlatih menyatukan kekuatan kita secepat mungkin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam tiba, dan para istri berkumpul dalam ruangan latihan khusus. Mereka mulai menggabungkan kekuatan satu persatu, menciptakan aliran energi yang berkilauan dan berdenyut. Tapi keselarasan belum sepenuhnya sempurna, dan tantangan terbesar adalah menyatukan elemen yang berbeda dengan harmoni. Nefertari yang berapi-api mencoba mengendalikan semangatnya agar tidak meledak-ledak. Aku harus belajar menyeimbangkan kekuatanku dengan yang lain. Ravina menimpali, petir dan api memang kuat, tapi jika tidak dikendalikan, bisa menghancurkan kita sendiri. Laksia menambahkan, kita harus seperti hutan yang seimbang, dari akar hingga daun, saling mendukung. Axel memimpin meditasi untuk menyatukan semangat mereka. Kita harus percaya satu sama lain dan pada kekuatan yang kita miliki. Kita bukan hanya pejuang, tapi juga keluarga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah latihan, tiba-tiba sebuah alarm terdengar keras. Semua orang terkejut dan segera berlari ke ruang komando. Layar besar menampilkan gelombang energi besar yang muncul di sisi galaksi mereka. Ini bukan serangan biasa, kata Lilian dengan suara tegang. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Axel memandang keluar jendela, melihat cahaya aneh yang semakin mendekat. Ini adalah saat yang telah kita persiapkan. Kita harus bersiap, semua. Bab 100, Pertempuran Akhir dan Takdir Para Elemen. Langit di atas markas utama Skies berubah menjadi gelap, bukan karena malam yang datang, tapi oleh bayangan besar yang mulai menutupi cakrawala. Armada musuh, yang selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya, kini meluncurkan serangan besar-besaran yang menggetarkan ruang angkasa dan mengguncang planet-planet di galaksi. Axel berdiri di pusat komando, tatapannya tajam menembus layar holografik yang menampilkan ribuan kapal musuh melaju dengan kecepatan mematikan. Di sekelilingnya, para istri dan jenderal-jenderal terdepan bersiap menghadapi gelombang peperangan yang tak terelakkan. Lilian mengulurkan tangannya dan cahaya lembut menyelimuti luka kecil di wajah Axel. Kau harus kuat, Axel. Kita semua bergantung padamu. Axel mengangguk. Kita sudah melalui banyak hal, tapi ini adalah ujian terbesar. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertempuran dimulai dengan gemuruh suara laser dan ledakan yang memenuhi ruang angkasa. Catherine mengerahkan kekuatan bumi, menciptakan benteng batu besar yang menahan serangan rudal musuh. Olivia melesatkan angin kencang yang memecah formasi kapal lawan, sementara Evelyn menyusup dalam bayangan, menyerang dari arah tak terduga dengan serangan gelapnya yang mematikan. Nefertari membakar medan perang dengan kobaran api yang menyala-nyala, melahap kapal-kapal musuh satu persatu. Ravina menyambar petir yang mematikan, merusak sistem teknologi dan persenjataan lawan. Laksia menggerakkan akar dan tanaman raksasa yang muncul dari tanah, menjerat kapal dan pasukan musuh. Iceforce menurunkan hujan es yang membekukan area luas, memperlambat gerak lawan dan memberikan keuntungan besar bagi pasukan Axel. Namira, dengan logam cair yang mengalir di tangannya, menciptakan senjata dan perisai yang tak tertembus, memperkuat pertahanan sekutu. Lilian menyalakan cahaya suci yang menyembuhkan luka dan menguatkan semangat pasukan, menjaga mereka agar tetap bertahan dalam gempuran musuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Axel berada di pusat pertempuran, menggerakkan energi spirit kehidupan dengan penuh kendali. Ia menyatukan kekuatan istri-istrinya, membentuk aliran energi yang mengelilinginya seperti perisai tak terlihat. Dengan setiap tarikan nafas, ia merasakan energi yang mengalir dalam dirinya, semakin kuat dan murni. Tetap fokus. Jangan biarkan mereka memecah belah kita. Teriak Axel memimpin. Serangan demi serangan membalas, ledakan menerangi ruang gelap. Kapal-kapal musuh mulai hancur berjatuhan, tapi jumlah mereka yang besar membuat Axel dan pasukannya harus bekerja ekstra keras. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah pertempuran, sosok bayangan hitam yang memimpin pasukan musuh muncul tiba-tiba di hadapan Axel. Mereka bertatap mata dengan intensitas tinggi, seolah dua kekuatan besar bertemu untuk menentukan nasib dunia. Aku sudah menunggumu, Axel Skies, suara dingin dan penuh kebencian itu bergema. Hari ini kau akan jatuh dan galaksimu akan tunduk padaku. Axel membalas dengan tenang, kau salah besar jika mengira aku akan membiarkan itu terjadi. Pertarungan mereka berlangsung dengan dahsyat. Energi spirit kehidupan beradu dengan kekuatan gelap yang mengancam menelan segalanya. Setiap pukulan, setiap serangan, membawa getaran yang terasa hingga ke ujung galaksi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di sisi lain medan perang, para istri Axel saling melindungi dan membantu satu sama lain. Mereka menunjukkan kekuatan sejati dari perpaduan elemen yang sempurna. Nefertari dan Ravina bekerja sama, menggabungkan api dan petir menjadi serangan dahsyat yang membakar musuh dengan kecepatan kilat. Laksia dan Iceforce menciptakan jebakan alami dari kayu dan es, menahan laju pasukan lawan. Olivia dan Evelyn berkoordinasi menyerang dari angin dan bayangan, membuat musuh bingung dan tak berdaya. Catherine dan Namira memperkuat pertahanan, menciptakan benteng kuat dari batu dan logam yang sulit ditembus. Lilian menjaga mereka semua dengan cahaya yang hangat dan menyembuhkan luka dengan sentuhan lembutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Axel mengumpulkan seluruh energi yang tersisa dan mengeluarkan serangan terakhir yang memancarkan kekuatan spirit kehidupan sepenuhnya. Gelombang energi tersebut menyapu seluruh medan perang, menetralkan kekuatan gelap dan menghancurkan kapal-kapal musuh yang tersisa. Sosok bayangan hitam yang memimpin musuh terpaksa mundur, menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat debu dan asap mulai menghilang, Axel dan para istri berdiri bersama, mengawasi medan perang yang kini sunyi. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, tapi mereka tahu bahwa kedamaian yang sesungguhnya masih harus diperjuangkan. Lilian memegang tangan Axel dengan lembut, ini baru permulaan, cintaku. Axel tersenyum penuh harap, kita akan melindungi galaksi ini, bersama-sama. Bersambung.